Selamat datang di channel Kajian Islam dan Hiburan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan tentang video terbaru dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan membahas tentang perbuatan Ummu Sulaim radhiyallahu anha ketika anaknya meninggal. Ummu Sulaim radhiyallahu anha adalah ibunya Anas radhiyallahu anhu. Semua orang hanya mengenal panggilannya saja, sedangkan nama aslinya masih diperdebatkan oleh para ahli sejarah. Ada yang mengatakan nama aslinya Sahlah, Mulaikah, dan ada juga yang mengatakan Rumaisyah. Pada zaman jahiliyah, Ummu Sulaim radhiyallahu anha menikah dengan Malik bin Nadar dan dikaruniai seorang anak bernama Anas. Setelah suaminya meninggal, ia tinggal dalam keadaan menjanda untuk beberapa lama dengan harapan agar dapat mengasuh dan memelihara Anas radhiyallahu anhu yang pada saat itu masih bayi. Tetapi kemudian Ummu Sulaim radhiyallahu anha dilamar oleh Abu Talhah yang ketika itu masih musyrik. Ia menolak lamarannya sambil berkata, "Abu Talhah, apakah kamu tidak tahu bahwa yang kamu sembah itu adalah batu yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat kepadamu? Jika kamu bersedia masuk Islam, aku bersedia menikah denganmu." Lalu Abu Talhah masuk Islam dan menikah dengan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dari hasil pernikahannya itu, mereka mempunyai anak yang bernama Abu Umair radhiyallahu anhu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Abu Talhah radhiyallahu anhu, beliau sering bermain dan bercanda dengan Abu Umair radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika, Abu Umair radhiyallahu anhu menderita sakit dan pada hari itu Abu Talhah radhiyallahu anhu sedang saum. Ketika Abu Talhah radhiyallahu anhu sedang pergi keluar rumah, akhirnya anak itu pun meninggal dunia. Karena suaminya pada saat itu sedang tidak ada, maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha segera memandikan dan mengkafaninya seorang diri. Kemudian jenazah anaknya itu dibaringkan di atas tempat tidur. Karena Abu Talhah radhiyallahu anhu sedang saum, Ummu Sulaim radhiyallahu anha segera menyiapkan makanan untuk berbuka suaminya. Setelah itu, Ummu Sulaim radhiyallahu anha berhias dan memakai wangi-wangian. Pada malam harinya, Abu Talhah datang dan segera berbuka dengan makanan yang telah disiapkan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Setelah berbuka, Abu Talhah bertanya kepada Ummu Sulaim radhiyallahu anha, "Ummi, bagaimana keadaan anak kita?" Ummu Sulaim radhiyallahu anha menjawab, "Alhamdulillah, dia dalam keadaan baik-baik saja." Ummu Sulaim radhiyallahu anha meminta agar suaminya jangan terlalu memikirkan keadaan anaknya. Pada malam itu juga, Abu Talhah radhiyallahu anhu menggauli istrinya. Ketika Abu Talhah radhiyallahu anhu bangun, Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, "Aku mempunyai pertanyaan kepadamu, wahai suamiku." Abu Talhah bertanya, "Apa itu?" Ummu Sulaim radhiyallahu anha berkata, "Seandainya seseorang diberi suatu amanat, lalu pemiliknya ingin mengambilnya, haruskah ia mengembalikan barang itu kepada pemiliknya?" Suaminya menjawab, "Tentu, ia harus mengembalikannya. Ia tidak mempunyai hak untuk menyimpannya." Ummu Sulaim radhiyallahu anha berkata lagi, "Suamiku, Allah telah mengamanatkan Abu Umair kepada kita, namun sekarang dia telah memanggilnya kembali." Abu Talhah radhiyallahu anhu merasa sedih ketika mendengar berita itu. Dengan sedikit marah, Abu Talhah radhiyallahu anhu berkata, "Mengapa kamu tidak mengatakannya sejak tadi malam?" Setelah itu, Abu Talhah radhiyallahu anhu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa itu.
Rasulullah SAW berdoa untuknya dengan bersabda, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hubunganmu dengan istrimu tadi malam. Kemudian salah seorang sahabat dari kaum Ansor berkata, aku menyaksikan berkah dari doa Rasulullah SAW itu. Dari hubungan dengan istrinya pada malam itu, lahirlah Abdullah bin Abi Talhah radhiyallahu anhu, yang akhirnya mempunyai 9 orang anak dan semuanya hafiz Al-Quran. Hikmah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita kepada para sahabat, Rasulullah SAW tidak pernah memasuki rumah yang bukan rumah istri-istri beliau, kecuali rumah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Hal ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah dan beliau bersabda, aku menyayangi Ummu Sulaim karena ayah dan saudaranya gugur syahid ketika berjihad bersamaku. Sekianlah penjelasan tentang perbuatan Ummu Sulaim radhiyallahu anha ketika anaknya meninggal dunia. Kalau ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan tentang video terbaru dari kami.